pekat terhadap kepercayaan yang dulu, lalu beliau mencari apa yang dibutuhkan masyarakat, kegemaran masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan problem yang terjadi di masyarakat untuk kemudian diberi solusi. Tentunya berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan hadis-hadis. Selain Sunan Gunung Jati, dalam hal tradisi dan budaya tetap mewarnainya dengan hasanah Islamiyah. Karena dalam tradisi lisan dan budaya masyarakat Jawa dan Sunda selalu memberikan petatah-petitih kepada sanak keluarga atau kerabatnya supaya hidup lebih baik dan menghindari hal-hal buruk. Berupa beberapa pepatah Sunan Gunung Jati adalah ingsun nitip tajug lan fakir miskin. Yen sembahyang kungsi pucuke panah manah den syukur ing Allah. Aja ngaji kajayaan Kang Ala Rautah. Lalu metode struktural. Sunan Gunung Jati selain beliau adalah seorang ulama sufi, tokoh spiritual, mubalik dan dai, beliau juga adalah seorang sultan di keraton Pakungwati atau Kasepuhan, sekaligus pendiri Kesultanan Islam di Sunda. Karena karismanya yang begitu tinggi, beliau diberi gelar The Propagator of Islam in West Java. Selama beliau memerintah di Kesultanan Cirebon, beliau semakin aktif dalam menyebarkan agama Islam. Beliau diangkat menjadi tumenggung oleh uaknya Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana dan diberi gelar Panetep Panatagama Rasul atau yang menetapkan dan menata agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasul di Jazirah Sunda. Pada masa pemerintahannya dibangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480. Tidak hanya satu masjid yang dibangun, akan tetapi Sunan Gunung Jati juga mendirikan beberapa masjid jami dan masjid agung lainnya di beberapa wilayah Cirebon. Karena peran strategisnya inilah yang kemudian memberikan double brandance dan aktivitas Sunan Gunung Jati sebagai seorang sultan atau tumenggung dan juga sebagai wali songo, tentunya beliau lebih memprioritaskan kepada pengembangan ilmu-ilmu agama Islam melalui jalur dakwah dan ditambah dengan pendidikan agama Islam yang berpusat di masjid tersebut. Karena sebelum beliau diangkat sebagai sultan pun, beliau juga adalah guru ngaji di Cirebon, menggantikan Syekh Idlofi atau Syekh Datuk Kahfi dari Baghdad, Irak, yang merupakan guru dari ibunya Nyimas Rara Santang dan uannya Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati membuat sarana infrastruktur dan memberlakukannya sistem pajak yang tidak memberatkan masyarakat Sunda pada saat itu yang baru saja lepas dari kekuasaan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulan kumaha Ji? Kesimpulan, bangga baca we kan. Oke, kesimpulan sebelum Islam masuk ke Cirebon, masyarakat menganut kepercayaan Buddha dari India dan kemudian Islam muncul yang disebarkan oleh Syekh Datuk Kahfi dan kemudian Pangeran Cakrabuana, pemimpin Cirebon, dan diteruskan adik-adiknya untuk memperkuatnya. Pangeran Cakrabuana membangun masjid bernama Masjid Pajalagrahan. Masjid tersebut digunakan untuk kegiatan dakwah Islam agar lebih efektif. Ketika masih di bawah kekuasaan Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati bertanggung jawab atas menyebarkan Islam di Cirebon. Setelah masa kekuasaannya, Pangeran Cakrabuana berakhir dan diganti oleh Sunan Gunung Jati yang memimpin kesultanan. Dalam hal ini, banyak berbagai strategi yang digunakan Sunan Gunung Jati di lapangan.
Alhasil, Cirebon menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah Demak. Selain itu, Cirebon menjadi pusat dakwah Islam tataran Sunda yang hampir berhasil menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. Oke, terima kasih Farhan Peturoji yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, mungkin tanya jawab untuk dua kelompok, langsung dua kelompok. Mangga yang mau bertanya. Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya, diperbolehkan? Mangga. Jadi, tadi kan di penjelasan itu kan ada soal Sri Baduga Maharaja Siliwangi kan ya, terus sama tentang di Gunung Jati. Ini kan saling berkorelasi juga di mana Sri Baduga Maharaja ini memiliki anak daripada Rara Santang dan juga Walang Sungsang yang memang ya. Terus ada pendekatan daripada sosiokultur ataupun sosiohistoris yang dimana para masyarakat itu pada saat itu kan masih menganut animisme dan dinamisme. Nah, terus kan memang pendekatannya ini daripada proses daripada masyarakat yang pada saat itu menganut ataupun sebagai kultur agraria dan juga masyarakat yang memang di daerah Pantura khususnya itu sebagai nelayan dan juga petani. Nah, dari situ kan memang pendekatan-pendekatan daripada budaya-budaya budaya-budaya yang ada memang di situ masuk. Nah, terus salah satunya itu kalau misalnya kita tarik kepada Sunan Gunung Jati yang dimana pada saat itu masyarakatnya ini kan misalnya kayak pulang daripada pertanian ketika waktu zuhur misalnya tuh ataupun daripada pulang daripada laut gitu kan. Nah, mereka kan dulu belum ada seperti sandal ataupun apapun. Jadi kalau misalnya kita lihat di masjid-masjid sekarang yang memang begitu pintu masuk itu kan ada kayak semacam kolam gitu kan, kolam buat cuci kaki dan sebagainya karena itu daripada hasil semacam budaya yang daripada zaman dulu yang dipertahankan sampai sekarang karena dulu kolam tersebut digunakan untuk para masyarakat cuci kaki sebelum berwudu ataupun untuk menunaikan ibadah kayak gitu mungkin. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan ajarannya gitu kan ataupun sebagai cikabakal di tataran Sunda itu kan apa ya kayak siapa sih orang yang memang menyebarkannya khususnya di daerah Pasundan gitu kan karena memang dulu cikabakannya itu kan di daerah Pantura dan memang tadi juga disebutkan oleh Farhan itu sebagai kerajaan ataupun kesultanan Islam kedua setelah Demak yang menyebarkan agama Islam. Terus kan memang ini menurut cerita yang pernah saya baca juga kan Sunan Gunung Jati ini kayak ada keterikatan dengan Cina gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, siapa sih orang yang memang menyebarkannya di tataran Pasundan gitu? Karena terus metode apa yang digunakan tadi juga kan udah dijelasin juga secara struktural dan juga kultural. Nah, memang kan budaya antara masyarakat pesisir dan juga masyarakat agraria kan sedikit berbeda. Terus yang menjadi pendekatannya kayak gimana? Nah, memang kalau misalnya kita main ke daerah Cirebon ataupun khususnya di Kanoman ataupun di Kesultanan Kasepuhan itu kan banyak sekali kayak piring-piring Cina dan juga ada pendekatan kayak musik-musik tradisionalnya juga. Nah, terus menurut konon katanya tarian topeng yang jadi ciri khas Cirebon itu pun jadi salah satu metode pengajaran Islam. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan itu kayak gimana sih metodenya dan juga siapa yang menjadi penyebar awal khususnya ke daerah Pasundan karena kan ibaratnya gini loh. Sunan Gunung Jati anak daripada Rara Santang dan juga Sunan Gunung Jati ini memiliki anak-anaknya juga yang memang disebarkan ke seluruh tataran Pasundan. Yang menjadi pertanyaan itu siapa yang menjadi titik awal daripada anak Sunan Gunung Jati yang menyebarkan ke daerah Pasundan. Mungkin gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi kan jadi pertanyaannya, siapa sih yang menjadi cikal bakal Islam itu masuk di tataran Sunda kan? Sama penjelasan tentang metode dakwah struktural dan kultural. Terus, bentar ya, ditulis dulu. Mau nanya. Enggak. Bismillah. Saya ingin bertanya ya ke kelompok Aji. Bisa dijelaskan lagi nggak konsep Islam Sunda atau Sunda Islam itu? Terima kasih. Saya mau izin bertanya ke kelompok Agi sama Agil, boleh nggak? Enggak, Sal. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan raja-raja banyak yang memberikan warisan atau jabatan-jabatannya kepada anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan Raja Prabu Siliwangi yang pasti juga akan memberikan warisan dan jabatannya kepada anak-anaknya. Nah, selain dari hal warisan tersebut, Prabu Siliwangi meninggalkan apa saja gitu kepada anak-anaknya. Mungkin segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Baik, ya, nunggu suara saya kedengaran nggak? Belum? Terdengar, Pak. Baik. Ya, tadi udah diulas sedikit ya tentang Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi adalah salah satu gelar ya. Jadi kita perlu tahu juga bahwa gelar Prabu Siliwangi itu ada Siliwangi 1, ada 2, ada 3. Nah, yang populer itu ya, Sri Baduga Maharaja itu Prabu Siliwangi. Kalau nggak salah 3 ya. Nah, yang tadi yang ketemu dengan Subang Larang atau yang jadi cikal bakal ke Sunan Gunung Jati itu Prabu Siliwangi II. Jadi Prabu Siliwangi itu adalah gelar ya, gelar dari raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sunda. Jadi ada Prabu Siliwangi I, Prabu Siliwangi II. Nah, legenda Prabu Siliwangi sendiri di Jawa Barat ini itu sangat tumpang tindih antara fakta dengan mitos dan ketokohan atau epos tentang Sri Baduga Maharaja dikenal dengan Prabu Siliwangi itu lebih
kental nuansa mitosnya sebetulnya ketimbang kajian historisnya. Nah, yang kita kaji sekarang itu kajian historis, di mana kalau di mitos misalnya Silang itu ketika anaknya masuk Islam, Prabu Kian Santang yang gak mau masuk Islam, bahkan ada lagu yang terkenal di Jawa Barat, Anjena Ali, di lari pulang ke daerah Pamsud dan menjadi maung. Karena di Jawa Barat misalnya maung itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai sakral. Kalau di kita misalnya di Kodim, di daerah Perangin dan sebagainya pasti maung. Dan itu kita di TV Jawa Barat itu di TV Pulang. Nah, sementara ketokohannya tentunya dia seorang raja yang sukses dengan hidup berhasil pada saat itu, dan salah satu politik kesejahteraan yang dibagikan oleh Tiba-Tiba Maharaja atau Prabu Siliwangi ketiga ya, itu di bidang pertanian, memang kontur geografis dari wilayah Jawa Barat yang ideal bagi pertanian. Tahu pertanian itu stay di tempat ya, tidak misalnya seperti budaya Demakesan. Biasanya itu orang-orang Makassar yang cenderung pertama itu, jadi perlu dibedakan antara Tiba-Tiba Maharaja dan Prabu Siliwangi adalah dua gelar yang dinisbahkan kepada raja yang berkuasa pada saat itu. Jadi kita harus juga antara Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Siliwangi yang kedua, Prabu Siliwangi yang ketiga. Yang selanjutnya tadi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sebetulnya ada indikasi beliau itu ya keturunan Arab lah, orang Arab. Meskipun dari darah ibunya ada Prabu Siliwangi, yang itu Prabu Siliwangi yang kedua. Selanjutnya banyak sebelum Sunan Gunung Jati berkiprah di Tatar Sunda, sebetulnya ada misalnya Haji Purwa, ada juga Syekh Kuro yang dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati. Tapi karena Sunan Gunung Jati nilai penyebarannya lebih dominan, sehingga beliau lebih terkenal dan beliau diidentikan dengan wali Sanga, wali yang 9. Meskipun tinggal di Jawa Barat, tapi sebetulnya Sunan Gunung Jati sendiri sebetulnya kalau dalam analisis saya beliau tidak memiliki, meskipun di Tatar Sunda ya, beliau bahasanya sendiri bukan bahasa dekat ke Sunda karena memang di daerah Cirebon. Yang selanjutnya beliau juga cenderung ya berbahasa Arab, literatur ya konon tulisnya juga berbahasa Arab. Yang selanjutnya tadi tentang kedekatan dengan Cina, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati, istrinya ada berapa ya? Ada yang bilang 4 atau 9. Itu salah satu istrinya itu dari Cina. Jadi istri orang Cina, karena wilayah saat itu memang kerajaan Cina sedang berhubungan diplomatik dengan beberapa negara di luar, salah satunya adalah negara Cina. Dan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati adalah Putri Cina. Ya silakan dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Saudara Aditya. Bagaimana hubungan antara anggota kerajaan dan masyarakat biasa? Jadi, menurut Sutherland, melukiskan bahwa hubungan dan masyarakat Pajajaran dan kerajaan Pakuan Pajajaran bersifat feodal. Para menak itu bangsawan setempat memiliki hak istimewa, gelar kedingratan dan jabatan resmi. Mereka tinggal di kota-kota dan tidak banyak membina hubungan dengan wilayah pedesaan. Walaupun sebagian dari mereka memiliki tanah pertanian di desa. Hubungan antara bangsawan dan para petani juga sering terbatas pada pengerahan tenaga kerja setengah paksa dari penarikan bagi hasil panen. Jadi
hubungan antara pihak kerajaan dan masyarakat hanya sebatas hubungan prinsip bagi hasil dan memerintah petani untuk melakukan pertanian. Begitu mungkin dari saya. Barangkali Saudara Agil mau menambahkan. Mungkin sedikit menambahkan hubungan antara pejabat kerajaan dengan masyarakat pada waktu itu terlihat dalam Ropak 630 disebutkan bahwa Wawang Tani Bakti di Wado. Petani itu tunduk kepada Wado. Wado itu yang disebut adalah prajurit kerajaan atau bangsawan kerajaan. Jadi pada saat zaman itu para masyarakat itu sangat tunduk gitu kepada prajurit kerajaan, dan Sri Baduga merupakan raja yang bijaksana, sehingga pada saat itu rakyat dan hidupnya sangat sejahtera, dan dibuktikan dari nilai-nilai sosial Prabu Siliwangi yang dapat diambil bahwa kepedulian sosial pada saat itu tinggi, cermin dari sikap Prabu Siliwangi yang menjaga rakyat kecil. Mungkin segitu aja yang dapat tahu. Baik, terima kasih Agil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Faisal. Mau dikonfirmasi pertanyaannya, apa selain dari warisan, selain dari warisan harta dan jabatan, apa warisan Prabu Siliwangi yang lainnya? Betul bukan Faisal? Ya guys, betul. Baik, saya jawab. Jadi menurut Prasasti Kawali 1 dan 2, Raja Wastu berwasiat pada penerusnya agar tetap menjadi raja sejahtera dengan melakukan kebajikan dan memelihara kesejahteraan. Dari Prasasti Kawali 1 dan 2 sebagai berikut. Hiji, henteu adigung kamagungan atau tidak sombong. 2, titih rintih tara kajurang penafsu. Artinya, tidak terdorong nafsu. 3, sacangreut pageuh sagolek pengek henteu ganti pileuempangan. Kukuh pendirian. 4, leber wawanen atau penuh keberanian yang diimbangi dengan kepandaian. 5, loba socana rimbil cepilna. Artinya, pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah masyarakat. Nah, jadi selain warisan jabatan dan harta benda, Prabu Siliwangi juga mewariskan wangsit kepada penerus-penerusnya. Begitu Saudara Faisal. Barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, jadi tadi tentang Sunan Gunung Jati, meskipun tadi telah ada misalnya Haji Purwa atau Purwa ya di kata Sunda, tetapi mereka mungkin bisa disebut sebagai peletak dasar Islam. Sementara di penyebarannya secara masif memang oleh Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati sendiri setelah belajar dari Mekah, Madinah, itu banyak berguru kepada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Jadi hubungan dengan Wali Sanga atau Wali Songo sebetulnya hubungan guru dengan murid. Ada misalnya dia ketemu dengan ayahnya sendiri, belajar dari ayahnya sendiri, ketemu di Gresik juga. Pada saat itu dengan yang lain sudah memiliki efek dakwah di daerah-daerah tertentu, sehingga hanya Gresik, Banten, Pasai dan sebagainya
dihindari oleh organisasi dan organisasi disuruh untuk mengembangkan Islam oleh Sunan Ampel di Cirebon dan di Cirebon di Cirebon dan dari silakan. Saya kira kalau pertanyaan dan diskusinya itu sudah cukup ya untuk alat, dan kalau memang ada diskusi lagi bisa closing statement dari kelompok 3 dan kelompok 4. Tes. Ya Pak, sudah mulai terdengar. Oh iya, saya ganti ininya nih. Kalau diskusi sudah selesai dan saya kira itu udah cukup berkontribusi ya. Di closing statement aja dari masing-masing kelompok. Persilakan. Baik Pak. Mungkin sedikit menutup dari saya. Zaman pemerintahan Sri Baduga Maharaja bisa dikatakan sebagai zaman keemasan penduduk suku Sunda, dikarenakan kehidupan dari aspek sosial, agama, politik, ekonomi, dan budaya bisa dikatakan stabil. Kehidupan kerajaan yang bersifat feodal jarang menimbulkan protes dari masyarakat dalam hal kepercayaan. Mayoritas penduduk menganut agama Hindu dan Buddha, tapi sang raja memiliki toleransi yang tinggi. Sebagai buktinya, ia memiliki istri dan anak yang beragama Islam, dan sisi politik ekonomi Sri Baduga Maharaja sangat taat kepada ajaran leluhur. Seperti dalam penghasilan dari pertanian, masyarakat tidak diwajibkan membayar upeti. Tentunya meringankan kehidupan masyarakat. Prinsip silih asuh pun menjadi sebab mengapa orang Sunda dikenal dengan keramah-tamahannya. Mungkin sedikit penutup itu dari saya. Terima kasih. Oke, dilanjut. Closing statement dari kelompok 4 itu sambil ngejawab pertanyaan dari Ilan ya. Ya, kelompok selanjutnya silakan. Iya Pak. Closing statementnya seperti Islam. Bentar. Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam.
Nah, arti dari istilah ini itu bahwa dalam realitanya masyarakat Sunda itu telah menerima Islam karena selaras dengan nilai-nilai kesundaan yang mereka miliki. Lalu keselarasan antara Sunda dan Islam tampak dari kepercayaan mereka terhadap adanya Tuhan, pencipta dan pemilik alam, serta pelaku dan etika Sunda yang selaras dengan adab dan akhlak dalam Islam. Lalu konstruksi Islam teh Sunda, Sunda teh Islam, itu merupakan penguatan kembali pondasi Tauhidullah, keyakinan adanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membangun tiang-tiang penopang berupa pengembalian fitrah hanif umat manusia. Nah, mungkin sekian statement closing statement dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi sama serta Bapak Hasan Mustafa yang telah memberikan waktunya. Terima kasih teman-teman. Sudah selesai. Setelah selesai closing statement, sebelum ditutup seperti biasa kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas barusan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan seluruh cita-cita kita, khususnya yang sedang corona ini cepat selesai, dan teman-teman Si Bapak nak keluar. Amin. Amin. Lanjut sama Agis. Lanjut, Gis. Semoga Tanya, Gis. diri silakan jawab. Corona tapi orang wisuda. Semoga Agis Sok. lanjut. di Agis lanjut. pandemi tahun 2021 ini segera berakhir dan dilancarkan Amin. segala rezeki ya. Eman. Eman. Kak Indramayu. Segera dilanjut 2022. Mangga Bapak mau dilanjut soalnya tadi kepotong ya Pak. ya ini sinyal di rumah saya agak lemah, jadi ya kita tutup saja. Mudah-mudahan seluruh cita-cita teman-teman mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berkuliah di UIN dengan sebaik-baiknya, bisa selesai tepat waktu, meskipun teman-teman ada yang di aktivitas apapun ya, organisasi dan apapun. Mudah-mudahan sukses semuanya. Ala kulli hadiniah wa kulli sholati barakatuh wa Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman beserta keluarga besarnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Turun Bapak. Ya, Bapak. Ditutup aja. Sehat selalu Pak. Ya, mangga ditutup sama-sama.